Jawa Timur, tahun 2005. Kita sebut saja namanya Faris. Faris ini adalah orang asli dari Gresik, Jawa Timur. Sejak kecil ia memiliki hobi yang sedikit supranatural, seperti menonton channel-channel TV horor. Dan sering berjalannya waktu, Faris ini duduk di kelas 2 SMP. Ia mengikuti suatu kegiatan yang tidak jauh dari kampungnya. Jadi sebenarnya kegiatan pembelajaran ini adalah pencak silat. Akan tetapi belakangan ini, ketika Faris ini duduk di kelas 2 SMA, dirinya mulai belajar tentang ilmu kebatinan, ilmu ngerogoh sukmo dan lain sebagainya. Nah, suatu hari Faris mendapatkan peringatan dari ayahnya bahwa si Faris tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang serupa karena itu sangat berbahaya. Dengan mempertimbangkan nasihat dari ayahnya, akhirnya Faris ini tidak lagi mengikuti pencak silat tersebut. Namun anehnya, di saat Faris tidak mengikuti perguruan pencak silat ini, ia merasa dirinya semakin sensitif. Entah karena ia sering mengolah kebatinannya. Jadi, ketika ada tempat yang dirasa angker atau dirasa horor, Faris ini selalu bisa membaca apa yang ada di sana. Apakah hal ini termasuk pembawaan atau sesuatu yang biasa ia olah ketika masih berada di perguruan silat? Dan Faris pun masih tidak tahu jelas. Akan tetapi, lambat laun, ia semakin merasakan hal yang sama secara terus-menerus. Terkadang, Faris ini merasa terganggu. Namun di sisi lain, hal-hal semacam itu bisa membantu dirinya. Suatu hari, ada kegiatan di SMA-nya, di mana setiap siswa ini diwajibkan mengikuti kegiatan kepemimpinan. Atau ya, apalah itu. Jadi mereka ini berangkat ke suatu villa. Nah, pada saat di jalan, ia mendapatkan bisikan bahwa ada satu temannya yang perempuan yang akan kenapa-napa. Faris tidak tahu menahu dari mana bisikan itu, tetapi suara bisikan itu lebih mirip suara lelaki tua. Bisikan itu berkata ke telinga kirinya Faris, "Iko kancamu waton arep kesurupan. Itu ada temanmu perempuan mau kesurupan." Nah, suara ini awalnya diabaikan oleh Faris. Namun ternyata belum sampai 2 jam. Benar saja, ada teman perempuan Faris yang benar-benar kesurupan. Nah, disitulah Faris bertanya-tanya, itu tadi suara siapa? Sepertinya suara itu sedang menginfokan sesuatu. Atau sesuatu tersebut benar-benar terjadi. Dan dari situlah ketika kesurupan ini terjadi, Faris masih tidak bisa berbuat banyak. Ia merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Jadi waktu kesurupan ini terjadi, temannya yang cewek ini teriak-teriak. Dan banyak guru-guru yang datang, juga siswa-siswi yang ikut-ikutan mendoakan. Tak lama setelah itu, ada bisikan lagi yang terdengar oleh Faris. "Cukupno banyu, terus wacana Fatihah, terus diciprat nonang raine. Ambilkan air, bacakan Fatihah dan siratkan ke mukanya." Lah, suara yang kedua ini memang samar-samar, agak sedikit menjauh. Tapi Faris masih bisa menangkap suara tersebut. Dan kemudian iseng-iseng Faris mengambil air putih dan membacakan suratul Fatihah. Kemudian ditiupkan dan dipercikkan ke wajah anak perempuan yang kesurupan itu. Alhamdulillah, atas izin Allah juga, anak yang kesurupan ini tiba-tiba lemas dan kemudian langsung sadar. Nah, dari situlah banyak teman-teman Faris yang memandang Faris ini memiliki kemampuan. Padahal dia sendiri merasa tidak bisa apa-apa. Ia hanya mengikuti bisikan itu, yang entah itu siapa. Seiring berjalannya waktu, bisikan-bisikan itu masih sering terdengar. Namun tidak sesering waktu di bangku SMA. Saat itu, Faris ini teringat
Dia memiliki Pak D. Nah, Pak D ini atau pamannya ini yang rumahnya berada di Banyuwangi. Kebetulan rumah pamannya ini dekat sekali dengan Alas Purwo. Alas Purwo sendiri dikenal sebagai salah satu hutan tertua di Pulau Jawa. Dan di situ banyak sekali, khususnya masyarakat Jawa dan Bali yang benar-benar mengkeramatkan hutan atau Alas Purwo ini. Sebenarnya, Alas Purwo termasuk hutan konservasi yang di dalamnya banyak sekali flora dan fauna yang hidup. Nah, terakhir kali Faris ke rumah Pak D-nya itu adalah waktu dirinya kelas 1 SMA. Jadi beberapa tahun kemudian, Faris sangat jarang mengunjungi Pak D-nya. Pak D-nya Faris ini menikah dengan seorang perempuan. Dan tak lama itu perempuan itu meninggal. Pak D-nya Faris juga memiliki anak yang jaraknya terpaut 4 tahun dengan Faris. Lama sekali Faris tidak main ke rumah Pak D-nya yang di Banyuwangi itu. Kebetulan saat itu dirinya juga nganggur lah. Tidak ada pekerjaan atau memang belum kuliah. Faris pun meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke rumah Pak D-nya yang ada di Banyuwangi. Faris naik motor sendirian. Dan di sepanjang perjalanan, Faris sempat berhenti sebentar beberapa kali karena perjalanan cukup jauh dari Gresik ke Banyuwangi. Ia pun bolak-balik berhenti dan paling sering berhentinya itu di warung. Waktu itu, setelah 3 kali berhenti, Faris masih mendengar suatu bisikan. "Awas le, banmu bocor." Suara bisikan itu tetap diabaikan oleh Faris. Namun, dalam perjalanannya, tidak lama kemudian di sebuah tikungan, tidak ada apa-apa, tidak ada paku batu di tengah jalan. Tiba-tiba saja bannya si Faris ini meletus. Dan waktu itu sempat Faris sampai mau terjatuh. Ia pun menyebut, "Astagfirullahaladzim, ya Allah." Nah, jadi pas waktu akan jatuh, rasanya seperti dirinya ini sedang slow atau bisa berhati-hati. Dan saat itulah Faris pun terjatuh. Ia menoleh ke sana kemari. Tapi kejadian saat itu tidak ada siapa-siapa. Ia pun memeriksa kondisi bannya yang saat itu benar-benar pecah. Disitulah si Faris mulai panik karena sepanjang perjalanan dia tidak menemukan adanya tambal ban. Dan pada waktu itu dia posisinya masih jauh dari Banyuwangi. Si Faris pun menuntun sepeda motornya jalan terus sampai setengah jam. Dan setelah ia berjalan agak jauh lagi, ditemukanlah tukang tambal ban. Nah, pada saat menambal ban, dilihatlah kondisi ban tersebut tidak mungkin untuk ditambal. Dan ban ini harus benar-benar diganti. Pada saat itu Faris merasa kenapa dirinya apes sekali waktu itu. Mana uangnya pas-pasan lagi. Untung saja tukang tambal ban ini punya stok ban. Jadi, walau bagaimanapun, Faris terpaksa membeli ban tersebut dan harus membayar dengan harga yang tinggi. Ketika Faris termenung memikirkan kejadian apes yang menimpanya hari itu, tiba-tiba ia mendengar bisikan lagi. "Kamu kan sudah tak bilangin, nak." Faris pun kaget. Lalu ia bergumam, "Oh, ini toh suara yang membisikkan aku. Seperti ada suara mbah." Dari situlah Faris mulai memikirkan suara tersebut dan tidak mau bermain-main, apalagi meremehkan. Karena beberapa tahun terakhir, suara bisikan itu sering sekali muncul dan memberikan nasihat atau informasi-informasi yang mana informasi tersebut terasa benar. Dan Faris tidak mau bermain-main lagi. Kalau saja dirinya mendengarkan bisikan tersebut, minimal dirinya tidak akan terjatuh ataupun bannya tidak akan pecah. Singkat cerita, Faris masih meneruskan perjalanan. Beberapa jam kemudian sampailah ia di rumah Pak D-nya, yang kebetulan sekali rumah Pak D-nya Faris ini sangat dekat dengan pintu gerbang Alas Purwo. Dan rumah Pak D-nya ini masih sangat tradisional karena masak ataupun apa masih menggunakan tungku kayu bakar.
Malam hari pun lebih sering menggunakan lampu minyak daripada menyalakan lampu listrik. Karena memang Pak D-nya Faris ini menyukai hal-hal yang seperti itu. Lampu nyala yang terang benderang. Karena memang Pak D-nya Faris ini tidak menyukai hal-hal yang agak modern. Seperti lampu nyala yang berderang atau masak dengan kompor LPG. Nah, Pak D-nya Faris memiliki anak bernama Kocin. Karena Kocin ini saudara sepupunya, maka Faris merasa tidak sungkan terhadap Kocin. Apalagi Kocin ini usianya 4 tahun di bawah Faris. Seperti biasa, ketika pertama kali bertemu, mereka beramah tamah dan banyak sekali suguhan-suguhan di sana. Malam hari, setelah makan, Faris pun beristirahat. Dan ketika Faris ini terbangun, sekitar jam 9 malam, adiknya sudah tidak ada di rumah. Di rumah hanya ada Kocin seorang diri yang sedang merokok di luar rumah. Di depan rumah Pak D-nya Faris ini benar-benar tidak ada apa-apa. Hanya gelapnya hutan yang terlihat. Kocin mengajak ngobrol si Faris. Mas, sebenarnya tadi sampean itu mau tajak ke pantai loh. Karena di sana dekat dengan pantai. Dulu yang Faris ingat ini pernah beberapa kali ke pantai yang dekat dengan Alas Purwo. Tapi itu sudah sangat lama sekali. Sampai Faris ini tidak mengingat di mana lokasinya dan pantainya seperti apa. Yowis, besok aja Jin, ke pantainya pagi-pagi atau sore ya, kata si Faris. Besoknya itu, Mas, besok itu bapak mau ada undangan ke Pasuruan. Kalau tidak salah, 3 harian acaranya. Coba nanti Mas Faris tanyalah sama bapak. Soalnya bapak masih keluar rumah ke rumah temannya, kata si Kocin. Dan malam itu sekitar jam 10:30, Faris pun merasa mengantuk. Mungkin karena terlalu kecapean. Akhirnya Faris tertidur kembali. Le, bangun. Faris pun kaget ketika dibangunkan oleh Pak D-nya. Kenapa Pak D? Tanya si Faris. Ini Le, Pak D mau ke Pasuruan. Kamu di rumah saja ya sama Kocin. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu ke rumah Budianti saja. Jadi Budianti yang dimaksud adalah orang yang berjualan sembako dan sayur mayur atau dekat rumah Pak D-nya. Jadi Pak D-nya Faris ini sudah menitipkan uang ke Budianti supaya ketika Faris membutuhkan sesuatu, ia bisa langsung mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Nanti kalau butuh apa-apa, sana saja rumah Budianti. Insya Allah Pak D pergi sekitar 3 harian, kata si Pak D-nya Faris. Oh ya Pak D, karena saya sudah tahu kemarin sudah dibilangin sama Kocin. Ya sudah, sing hati-hati ya. Ya nggak usah pergi terlalu jauh. Kalau memang mau ke pantai, jangan terlalu sore ya. Nggih Pak D, jawab si Faris meyakinkan. Kemudian Pak D-nya pun berangkat. Jadi Pak D-nya ini berangkat dijemput satu mobil bersama teman-temannya. Faris pun kembali ke dalam rumah. Dan sekitar jam 9 pagi, Kocin mengajak Faris untuk sarapan. Dan sudah dibelikan makanan khas daerah Banyuwangi. Kocin dan Faris pun menyarap dengan lahapnya. Setelah selesai sarapan, Kocin ini sempat menawarkan lagi. Ayo Mas, ke pantai sekarang, gimana? Kita bawa pancing sekalian. Dan mungkin pada waktu itu si Faris masih terlalu lelah. Wis, gak usah Jin. Nanti aja sore-sorean gimana? Soalnya aku lagi gak mood ini, males aku. Oh iya, gak apa-apa Mas. Aku juga gak kemana-mana kok Mas. Aku juga gak ada janji. Nah terus sekarang enaknya ngapain Mas? Wis santai saja lah Jin, kata si Faris. Jadi waktu itu seharian mereka hanya tidur-tiduran, bangun-bangun, ngopi dan ngerokok. Singkat cerita sekitar jam 3:30 sore, tiba-tiba dia berubah pikiran, atau Faris ini berubah pikiran. Faris ingin sekali berangkat ke pantai. Maka dipanggillah si Kocin. Jin, ada apa Mas? Tanya Kocin. Ayo berangkatlah. Saiki sekarang. Aku kok ingin tenan ke pantai. Loh, jangan sekarang Mas. Kan ini sudah sore, jawab si Kocin. Sebentar aja Jin. Aku lupa pantainya seperti apa, koyo opo. Kocin pun melihat jam, dan menurut si Kocin waktu itu sudah terlalu sore.
Beberapa orang penjaga gerbang yang dikenal Kojin pun mungkin sudah pulang. Kojin pun menjelaskan, "Anu mas, yang jaga gerbang sekarang aku nggak kenal. Kalau pagi sampai siang aku kenal. Kalau sore nggak kenal mas." Ya nggak apa-apa Jin. Nanti kalau masuknya bayar, ya tak bayar wis. Dan sekitar jam setengah 4 lebih, mereka pun akhirnya berangkat naik motor berdua ke pantai yang ada di Alas Purwo. Ketika melewati pintu gerbang, ada seorang penjaga yang mengenal si Kojin dan pakdenya Faris. Penjaga itu pun menyapa mereka. "Loh, mau kemana Jin?" "Mau ke pantai sebentar, ini ada saudara dari Gresik pak," kata penjaga. "Oh ya wis, hati-hati yo." Dan saat memasuki Alas Purwo, tiba-tiba Faris merasa merinding. Padahal ia tidak pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Faris ini bisa dibilang orang yang berani pada tempat-tempat yang angker dan terkesan horor. Tapi tidak tahu kenapa, saat memasuki Alas Purwo ini, dia tiba-tiba merinding. Faris pun bertanya kepada si Kojin yang saat itu sedang menyetir. "Weh, Jin, pohonnya itu besar-besar ya, besar banget. Waktu kecil pohonnya nggak sebesar itu, malah jadi kelihatan serem ya." Si Kojin hanya tertawa. Aneh-aneh sampai nih mas. Dari dulu Alas Purwo ya pohonnya lebat-lebat kayak gini. Kamu tahu tuh mas. Kayak nggak tahu aja kamu itu. Dan karena sudah terlalu sore, suasana di hutan pun sangat gelap karena tertutup pohon-pohon yang rindang. Tak lama kemudian, sampailah mereka di pantai. Pantai ini sepi, namun yang ada di pikirannya Faris, mungkin karena bukan hari libur, di pantai itu benar-benar sepi. Hanya mereka berdua, dan motor mereka itu pun diparkir. Mereka pun berlarian dan main air. main air. Tak lama, karena suasana sudah sore, si Kojin pun mengingatkan Faris. "Wah, wes mas, sudah sore ini. Jangan lama-lama yo. Habis ini langsung ke rumah Budianti saja, ambil makanan." Faris pun menjawab, Ya, tenang saja Jin. Aku cuma mau main air sebentar." Faris pun mendekati pantai dan bermain-main air. Setelah setengah jam kemudian, Kojin ini memanggil lagi. "Mas, ayo, balik, mulai. Kita langsung ke Budianti ambil makanan." Dan singkat cerita, akhirnya mereka keluar dari pantai, masuk lagi ke hutan-hutan Alas Purwo. Tiba-tiba, tak beberapa lama memasuki hutan, si Kojin ini berhenti. Faris pun bertanya, "Loh, kenapa berhenti Jin?" Sebentar mas, sebentar. Kok aku kayak lupa jalannya ya mas?" Faris mengira Kojin ini bercanda. Jangan bercanda kamu Jin. Candaanmu ini gak lucu. Masa kamu orang asli sini lupa jalan?" Kemudian Kojin ini menoleh ke arah Faris. Dan benar saja, wajah si Kojin sangat pucat, seolah benar-benar dirinya tidak tahu jalan. Di situ Faris ini bertanya lagi, "Jin, yang benar kamu ini nggak tahu jalan apa gimana?" Loh benar mas, aku bingung. Ayo, bukan jalan ini. Perasaan aku kok baru lihat jalan ini mas," kata Faris. Ya wis lah Jin, ambil jalan kanan saja Jin. Nanti kalau memang nyasar, kita balik lagi ke sini. Ini jalannya nyabang ya. Waktu itu Kojin masih ragu. Dan saat akan menyalakan motor, dirinya masih saja ragu. Tapi karena Faris terus mendorong si Kojin. "Sudah, ayolah Jin, mumpung belum gelap. Ini kita ambil kanan saja," kata si Faris. Di samping kanan kiri mereka ini hutan yang lebat. Sebagian ada juga hutan-hutan jati. Suasana di sana ini sangat sepi. Tidak ada suara motor, tidak ada suara orang, dan suasananya benar-benar sunyi dan senyap. Sementara Faris masih ngomong ke Kojin, "Sudahlah Jin, ayo ambil jalan kanan saja." Motor pun kemudian distarter. Mereka lanjut menuju jalan yang ke arah kanan. Jadi ada jalan setapak. Mereka berjalan ke arah sana, dan tidak lama jalan ini ternyata buntu. Mereka akhirnya putar balik. "Duh, buntu Jin," kata si Faris. "Ayo kita balik lagi. Berarti yang benar itu jalan yang sana." Iya mas, jawab si Kojin. Waktu itu ekspresi wajah si Kojin ini benar-benar down. Faris mengira Kojin anak asli sini. Kok sampai si Kojin ini nggak tahu jalan?
Jadi waktu itu wajah Kojin ini benar-benar stres. Dan raut yang sangat ketakutanlah yang ditampakkan kepada si Faris. Jadi inilah raut muka si Kojin yang ditampakkan ke Faris, bahwa dirinya benar-benar bingung. Padahal dia itu anak asli sini dan beberapa kali pulang pergi ke pantai itu. Tapi kenapa pada waktu itu dia benar-benar lupa jalan seperti orang linglung? Nah, begitu mereka putar balik, mereka langsung ambil jalan yang sebelah kiri. Mereka pun berjalan pelan-pelan. Hari pun semakin gelap, menjadi lebih terang karena suasana sekitar semakin gelap. Mereka terus jalan pelan-pelan. Tidak lama kemudian jalan ini buntu lagi. Yang tadinya bisa dilalui jalan setapak oleh motor, tiba-tiba berhenti. Di depannya ini sudah hutan yang lebat. Dan suasana di sana semakin gelap. Di situ si Faris masih terus menyemangati Kojin. Buntu lagi, Jin. Sudah, Jin, ayo putar balik saja. Balik ke pantai. Nanti dari sana kita lihat jalan mana yang kita ambil. Mungkin dari tadi kita salah ambil jalan. Karena yang dirasa Faris, pantai itu kan sangat luas. Jadi sangat mungkin sekali Kojin ketika keluar dari pantai memilih jalan yang salah. Makanya Faris bilang ke Kojin, ya sudah, ayo balik ke pantai saja. Dan si Kojin pun menjawab, iya Tamas, balik lagi ke pantai. Iya Tamas, balik lagi ke pantai, kata si Kojin. Ya nggak apa-apa, Jin. Nah, daripada kita muter-muter di sini, tadi jalannya buntu semua, kata si Faris. Ya wis mas. Nada bicara Kojin semakin pelan karena dirinya sudah ketakutan dan pasrah. Motor mereka pun diputar balik menuju ke pantai. Setelah sampai di pantai, Faris ini pun berlarian menjauhi hutan. Dan kemudian dilihatnya lagi dari kejauhan jalan mana yang mereka lalui tadi. Setelah dilihat, ya memang benar, jalan tadi, jalan yang ini yang dilewati. Tidak ada jalan lain lagi, dan memang benar ini. Si Kojin bertanya, gimana mas? Apa benar ini jalannya? Iya Jin, ya benar memang ini tadi jalannya. Kita nggak salah Kojin. Sudahlah Jin, kamu ini gak usah takut, kata Kojin. Bukannya gitu mas, masalahnya sampean ini nggak tahu, timpal Kojin dengan nada sedikit tinggi. Emangnya ada apa Jin? Sudahlah mas, gak enak kalau ngomong di sini. Dan suasana di sana pun mulai gelap. Kojin mengendarai sepedanya dengan sangat pelan. Dia sendiri tidak tahu arah. Mau kemana-mana, dia juga bingung. Sementara Faris sendiri sama sekali tidak tahu jalan. Jadi hampir 1 jam mereka ini mencari jalan keluar, tapi tidak ketemu-ketemu. Sampai kemudian Faris menemukan jalan buntu lagi. Dan kemudian Faris bilang kepada si Kojin, sudah Jin, kita turun dulu aja, kita ngerokok dulu. Masa sudah hampir jam muter-muter gak karuan, gak nemu jalan. Kita turun dulu saja Jin, santai saja. Faris memperhatikan tangan Kojin saat memegang rokok. Tangannya ini gemetaran. Jin, kamu kenapa kok tanganmu gemetaran? Gak apa-apa mas, aku cuma panik saja. Ya sudah, gak usah panik, kita ngerokok dulu saja, biar lebih tenang. Jadi sampai 1 batang rokok ini habis, mereka tidak terlibat perbincangan apapun. Mereka hanya diam, sementara suasana di sana masih sunyi dan senyap. Faris bisa melihat bahwa Kojin ini tidak fokus dalam merokok. Sampai-sampai nyala api rokoknya Kojin mengenai tangannya, tapi ia tidak kerasa. Baru tidak lama kemudian Kojin kaget karena rasa panas di tangan. Barulah ia spontan melempar rokok tersebut. Jin, kamu itu tak perhatikan dari tadi, kamu ngerokok nggak fokus sampai jarimu kena mowo, kena apinya rokok, dan kamu nggak merasa. Iya mas, aku kepikiran. Aku ini heran mas, kok bisa aku nggak tahu jalan ya? Padahal aku anak asli sini. Dan beberapa hari yang lalu, aku juga kesini sama teman-teman mas. Kok bisa sekarang ini aku nggak tahu jalan? Terus kenapa kita nggak bisa keluar dari hutan ini? Padahal jarak dari hutan menuju gerbang kan nggak terlalu jauh amat mas. Ya sudah Jin, kamu tenang dulu. Kita coba jalan kaki saja ya. Ya sudah Jin, kamu tenang dulu. Kita coba parkir motornya di sini. Terus kita coba jalan.
Siapa tahu ada jalan kecil yang bisa menghubungkan ke jalan besar. Tapi sampean bisa ingat kan mas, motornya ada di sini? Ya ingat Jin. Ya kalau begitu, ayo mas, kita berangkat. Mereka pun mulai berjalan kaki. Karena mereka tidak membawa apa-apa. HP pun yang membawa hanya Kojin. Tidak secanggih zaman sekarang. HP Nokia jadul yang ada senter di atasnya. Jadi HP inilah yang menerangi jalan mereka. Mereka pun akhirnya berjalan kaki, jalan berdua. Motor mereka tinggalkan. Berjalan melewati hutan-hutan rimba alas Purwo. Sesekali Faris menoleh ke belakang untuk memastikan letak motor mereka di antara dua pohon besar. Setelah 5 langkah, Faris ini menoleh lagi untuk memastikan letak motor. Barulah kemudian mereka berjalan lagi. Dan setelah berjalan hampir 10 menit, mereka menemukan gundukan tanah, yang tanah ini tidak ditumbuhi tanaman sama sekali. Itulah yang membuat mereka merasa aneh, apalagi si Kojin. Kojin ini berkata, "Kok ada tempat kayak gini ya mas? Dimana di situ ini tidak ada sehelai daun keringnya jatuh." Kojin bertanya-tanya dalam hati, kok ada tempat yang seperti ini? Apalagi Kojin tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apalagi si Faris, karena Faris melihat dan merasa tempat ini cocok istirahat. Kemudian Faris pun berkata kepada Kojin, "Jin, kita istirahat dulu di sini saja, mumpung motornya masih belum jauh." Dan mereka pun mengeluarkan rokoknya. Baru 4 kali hisapan, tiba-tiba ada seorang nenek dengan membawa bekal di belakang punggungnya. Entah yang dibawa itu barang jualan atau apa. Nenek itu pun kaget melihat Kojin dan Faris. "Loh, kamu mau kemana le? Ati nang di?" kata si nenek itu. Si Kojin pun langsung berdiri. Nganu mbah, kulo nyasar mbah." "Loh, nyasar piye? Nyasar gimana?" "Kulo niki wau dari pantai mbah, terus mau pulang." "Lah kok nyasar mbah? Padahal rumah saya dekat dari hutan ini." Kata nenek itu, "Kamu gak nyasar le. Ini kamu ada di desa," kata si nenek itu. Kojin ini juga bertanya penuh kecurigaan. "Loh, iya tambah. Apa benar-benar ada di desa?" "Lah wong sedekat sini ada desa. Kalian itu gak nyasar. Ayo wis, ikut aku," kata si nenek itu. Mereka pun mengikuti nenek tersebut. Waktu itu Kojin dan Faris ini merasa senang karena bertemu dengan orang dan di dekat sini ada pemukiman. Jadi Kojin ini sedikit tergopoh-gopoh. Dia terlihat terburu-buru untuk segera sampai di desa itu. Tidak sampai 5 menit mereka melihat memang ada sebuah desa. Tapi desa ini tidak terlalu besar. Ada sekitar 7 rumah di sana. Pada waktu itu suasana di sana sangat sepi. Yang ada di pikiran Kojin, mungkin orang-orangnya sudah pada tidur. Jadi perasaan mereka tersesat tadi masih sekitar jam 6-7 maghrib. Tapi masih sore, masih setelah maghrib. Kenapa kok sudah terlihat sepi? Apa iya jam segini sudah tidur semua? Batin si Kojin seperti itu. Ada sekitar 7 rumah di sana. Pada waktu itu suasana di sana sangat sepi. Yang ada di pikiran Kojin adalah, oh mungkin orang-orang ini sudah pada tidur. Tapi perasaan saya ini tersesat masih sekitar jam 6-7 maghrib. Masih sore. Tapi kenapa kok sudah sepi? Apa iya jam segini sudah tidur semua? Dan aneh, nenek-nenek ini kenapa nggak berhenti? Apa mungkin rumahnya tidak di desa ini? Nenek-nenek itu terus berjalan melewati hutan. Sementara Kojin dan Faris melihat-lihat rumah sekitar. Banyak rumah-rumah di sana tertutup semua. Tidak ada aktivitas apapun. Faris ini kemudian melihat ada bapak-bapak 3 orang yang berkumpul berbentuk lingkaran seperti sedang mengobrol. Dari situlah Faris dan Kojin mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba ada bisikan lagi di telinga Faris. "Awakmu ojo suwe-suwe neng kene. Kamu jangan lama-lama di sini le." Dan karena Faris ini sudah panik, mereka bertanya kepada 3 orang yang duduk di sana. Mereka terus berjalan dan belum sampai mendekat, salah satu bapak-bapak itu sudah menoleh ke arah Kojin dan Faris. Salah satu bapak-bapak ini pun kaget dan langsung turun dari kursi dan mendekati Faris.
"Loh, kalian ini dari mana?" Bapak-bapak tersebut berbicara bukan dengan bahasa Jawa Timur atau Jawa Tengah, tetapi bahasa khas orang Banyuwangi, yaitu bahasa Osing. Faris dan Kojin pun merasa bingung mengertikan bahasa bapak yang mendekatinya. Namun, Faris sedikit menangkap pembicaraan bapak itu. Dan Faris berkata, "Kami tersesat, Pak." Faris dan Kojin pun merasa bingung mengartikan bahasa bapak yang mendekatinya. Namun, Faris sedikit menangkap pembicaraan bapak itu. Bapak itu berkata, "Kalian ini sudah terlalu jauh." Faris lalu menjelaskan, "Kami ini tersesat, Pak." Dan lalu bapak itu menunjukkan sebuah rumah, seperti tempat penyimpanan padi atau lumbung. Nah, di belakang rumah itu ada sebuah jalan. Lalu bapak itu menunjukkan sebuah rumah, seperti tempat penyimpanan padi atau lumbung. Dan bapak itu berkata, "Itu ada rumah, Le. Rumah itu, di belakang rumah itu ada sebuah jalan. Kalian jalan terus ke sana." Dan ketika di tengah jalan, dan ketika sudah di tengah jalan, kalian jangan sampai menoleh ke belakang. Itulah perkataan bapak-bapak yang berbicara dengan bahasa Osing. Tapi sedikit-sedikit, Faris dan Kojin mengerti. Kemudian singkat cerita, setelah berpamitan, mereka pun membalikkan badan dan menuju ke sebuah bangunan lumbung tadi yang ditunjukkan oleh bapak. Dan benar, di sana, di belakangnya ada jalan setapak. Mereka pun terus berjalan dan mengingat-ingat perkataan bapak tadi. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Dengan terburu-buru mereka berjalan hampir setengah jam. Mereka berjalan terus. Dan jalan setapak ini lurus. Tidak ada yang putus sama sekali. Setelah setengah jam berjalan, tiba-tiba Kojin ini menoleh. "Mas, aku kok ada yang manggil, Mas." "Oh, waduh, Jin. Sudah, ayo kita jalan terus." Kojin seperti terpancing ingin terus menoleh ke belakang. "Sudah, Jin. Hadap jalan. Lurus ke depan, jalan terus," kata si Faris. Tidak lama kemudian, giliran si Faris seperti ada yang memanggil-manggil. "Faris, Faris, Faris." Karena Faris ini tahu dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia pun tak menghiraukan suara tersebut dan terus berjalan. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di suatu tempat yang pernah dilihat Faris dan Kojin, yaitu tanah datar yang tidak ditumbuhi tanaman sama sekali. Di situ Faris ini kebingungan. "Loh, Jin, ini kan seperti tempat yang sama yang di sana tadi ya." "Oh, kayaknya enggak, Mas. Ini beda, Mas," kata si Kojin. Faris kemudian berkata, "Lah terus kita jalan kemana, Jin?" "Oh, coba jalan ke sana saja itu, Mas. Ada jalan setapaknya." Mereka pun berjalan terus. Dan belum ada 10 menit berjalan, Kojin ini sudah ingin menoleh. Untung saja Faris memegangi kepala Kojin dan terus meyakinkan. "Sudah, Jin, sudah, jangan noleh, jalan terus. Sudah, jangan noleh, jalan terus. Ada yang manggil aku, Mas." "Sudah, Jin, ayo jalan terus," kata si Faris. Baru setelah itu ada yang masih memanggil Faris. "Faris, Faris, berhenti, berhenti." Tapi Faris mengabaikan suara itu dan terus berjalan. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di pinggir jalan raya. "Alhamdulillah, Mas. Kalau ini aku sudah tahu jalannya." Dari sini Kojin terlihat senang. "Lah terus motornya gimana, Jin?" "Ah, nggak apa-apa, Mas. Motornya gampang. Yang penting kita pulang dulu." "Oh, dari sini jauh nggak, Jin, jalan ke rumahmu?" "Ya lumayan, Mas. Tapi nggak apa-apa. Jalan ini saya sudah tahu. Ini sudah jalan raya. Yang penting nyampe rumah dulu, Mas." Saat itu suasana benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan yang lewat. Tapi karena mereka sudah senang, mereka terus saja berjalan. Yang mereka pikirkan hanyalah sampai di rumah. Tidak lama kemudian, setelah mereka berjalan 1 jam, muncullah matahari terbit. "Loh, ternyata kok sudah pagi, Jin?" "Iya, Mas. Tuh, tapi nggak apa-apa, Mas. Untung nyampainya pagi, jadi bisa kelihatan jalan, Mas." Setelah berjalan setengah jam, sampailah mereka di pintu gerbang. Faris dan Kojin semakin senang. Itu malah lebih dekat ke rumah mereka. Dan kemudian mereka berjalan ke rumahnya si Faris. Setelah berjalan setengah jam, sampailah mereka di pintu gerbang. Faris dan Kojin semakin senang karena mereka akhirnya sudah dekat di depan pintu rumah mereka. Dan ketika sampai di rumah, mereka berdua kaget karena pakdenya Faris ini sudah ada di rumah. Dan Faris bertanya, "Loh, Pakde kok sudah pulang?"
Iya, Pak D pulang tadi jam 12 malam. Ini Pak D baru bangun. Loh, katanya Pak D kesana 3 hari, kata si Faris. Loh ya ini kan sudah hari ketiga, Riz. Kalian ini ngelindur apa gimana? Seketika Faris dan Kojen ini merinding. Kalian ini dari mana kok sampai pagi hari? Lah terus motornya kemana? Tanya Pak D-nya. Barulah Faris dan Kojen ini bercerita bahwa mereka tersesat di Alas Purwo. Diceritakanlah mereka pergi ke pantai sore hari dan tersesat di sana. Semalaman suntuk mereka mencari jalan, sampai ketemu sebuah desa yang aneh, dan mereka ditunjukkan jalan keluar. Akhirnya mereka menemukan jalan, dan motor mereka masih ketinggalan. Paknya Faris menjawab, Sudah, kalian bersih-bersih dulu lalu istirahat. Nanti siang motormu biar Pak D yang ambil sama teman-temannya Pak D. Kemudian mereka berdua pun beristirahat. Mungkin saking lelahnya, mereka ini bangun jam 5 sore. Itu pun dibangunkan oleh Pak D-nya Faris. Riz, ini motormu sudah diambil Pak D. Ayo makan dulu. Waktu itu Pak D-nya Faris membawa 2 orang temannya. Ya kayaknya seperti orang pintar lah. Lalu dihampirilah Faris dan Kojen. Disuruhlah mereka bercerita. Coba ceritakan, kemarin itu kemana saja? Akhirnya mereka berdua pun bercerita. Dan temannya Pak D-nya ini menjawab, Ya untunglah, anak sama keponakanmu masih bisa kembali. Banyak sekali orang-orang hilang di Alas Purwo yang gak bisa kembali. Dan Faris dan Kojen ini juga bercerita bahwa mereka ini tersesat semalaman. Akan tetapi di dunia nyata, mereka sudah hilang 3 harian. Itulah yang membuat Faris dan Kojen merasa keanehan. Dan perkara yang membuat Kojen tidak memberitahu Faris bahwa Kojen tahu banyak orang hilang yang tidak pernah kembali dari Alas Purwo. Maka saat itu Kojen benar-benar ketakutan. Ya ketakutan karena dia tahu dirinya tidak bisa pulang. Dan Faris pun bercerita saat mereka berhenti merokok. Faris lalu berdoa bermunajat kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Maka kemudian tidak lama muncullah nenek-nenek tua tadi. Jadi yang difikirkan Faris, semua ini atas izin Allah. Dirinya, si Faris, juga Kojen masih bisa kembali ke rumah dengan selamat. Dari itu, demikian kisah ini. Semoga bisa mengambil pelajaran.